Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa sekalian. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu Sinta Dewi dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Nah, hari ini kita akan menyelami salah satu tema yang penting dari materi kita, yaitu tentang proses latihan dan pengembangan sumber daya insani. Materi ini masih sangat relevan nih untuk saat ini. Jadi untuk menjawab tantangan organisasi modern yang menuntut sumber daya manusianya, yang menuntut karyawannya tidak hanya kompeten secara teknis, namun juga berintegrasi dengan moral dan spiritual. Apalagi di era digital saat ini. Disrupsi digital saat ini, proses pengembangan sumber daya insani tidak hanya cukup berdasarkan pendekatan administratif. Kita akan telaah pendekatan strategis, nilai-nilai Islam, dan prinsip moderasi dalam membentuk sumber daya insani yang unggul, tangguh, dan beretika. Sebelum ini Ibu akan memperlihatkan RPS atau CPMK-nya pada adik-adik semua. Ini RPS yang pernah di awal sudah Ibu sampaikan ke adik-adik mengenai rencana pembelajaran mata kuliah manajemen sumber insani. Kita akan masuki ke materi kelima. Menjelaskan proses latihan dan pengembangan. Indikator-indikatornya diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan urgensi kegiatan orientasi, mampu menjelaskan tujuan dilakukan latihan dan pengembangan, dan tahu metode-metode apa saja dalam melakukan pelatihan dan pengembangan, dan terakhir mengevaluasi. Sistem pembelajaran kita yaitu student center learning. Jadi mahasiswa melakukan presentasi, Ibu sebagai fasilitator, dan kita berdiskusi. Untuk selanjutnya ada rubrik. Ibu akan membagikan rubrik penilaian. Bisa adik-adik lihat. Nah ini ada rubrik penilaian Ibu. Ada penilaian tugas individu, ada kelompok, ada ujian akhir dan UTS, dan sikap, kehadiran, dan partisipasi selama di kelas. Ini sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu akan memperlihatkan video singkat mengenai orientasi dari karyawan baru. Silakan adik-adik nikmati video yang Ibu berikan. New employee onboarding training. Mike, the first day at a new job. Mike sebagai karyawan baru datang ke perusahaan barunya menemui Mike, bagian HRD the new employee. untuk mengikuti pelatihan Yes. orientasi. Okay, follow me. Perusahaan mengadakan pelatihan karyawan baru yang Today bertujuan we untuk will have an memperkenalkan employee budaya dan onboarding nilai-nilai training. perusahaan. Pelatihan ini sangat penting Our untuk training membantu includes karyawan company memahami culture, peran mereka dan employee handbook, berkontribusi secara products maksimal. and services, Ada 8 bagian staff utama, appraisal, yaitu budaya business perusahaan, process, produk dan layanan, mentor and proses teamwork, bisnis, etika business bisnis, etiquette, buku pegangan evaluate karyawan, and penilaian improve. staf, mentor dan kerjasama, serta evaluasi dan peningkatan. These 8 part of training contents help employees familiarize company and Nah, melalui increase pelatihan efficiency. ini, karyawan diharapkan Employees dapat with higher membiasakan diri motivation dengan will lingkungan increase kerja productivity and achieve dan better meningkatkan output. efisiensi mereka. New employee onboarding. Train employees from company, teamwork and individual aspects. Employees will know the team and have better cooperation with members. Diharapkan karyawan bisa After months, bekerja sama secara assess and tim. evaluate the performance of new employees. Karyawan yang termotivasi dan akan berkontribusi pada produktivitas yang lebih Motivate tinggi high dan performance mencapai employees hasil yang lebih and baik. improve Jadi employee kesimpulannya, orientasi baru ini tidak hanya berfokus pada aspek individu, Company a part of tetapi team. juga penting untuk membangun kerja tim yang solid. Nah, demikian video singkat yang Ibu berikan. Semoga ada manfaatnya dan bisa lebih memahami nanti materi yang setelah Ibu berikan nanti. Sekarang kita masuk ke materinya. Proses latihan dan pengembangan sumber daya insani. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan di RPS, yaitu ada sub CPMK kita, yaitu pada sesi ini kita akan mencapai 4 tujuan utama.
dari pengajaran kita saat ini, yaitu satu, mahasiswa dapat memahami konsep dasar orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Dua, mahasiswa tuh mampu membedakan antara karakteristik serta tujuan dari ketiganya, antara orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Dan ketiga, mahasiswa mampu menguasai metode-metode apa saja dan mengevaluasi pelatihan tersebut. Dan terakhir, mahasiswa dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan moderasi ke dalam proses pengembangan sumber daya insani. Oke, selanjutnya kita masuk kepada rubrik penilaian. Nah, nanti link rubrik ini akan dibukasikan di akhir pertemuan ya. Nah, sebelum kita memasuki ke pelatihan dan pengembangan, kita akan memasuki dulu orientasi. Nah, pasti adik-adik sudah pernah nih mendengar orientasi. Bahkan sudah pernah mengalami apa itu orientasi, terutama di saat adik-adik mulai masuk perkuliahan. Nah, apa itu orientasi? Orientasi ini bukan sekedar perkenalan kerja, ini adalah proses strategis untuk menanamkan nilai, budaya, dan ekspektasi perusahaan atau organisasi sejak awal. Nah, selanjutnya, kenapa orientasi ini penting? Nah, tanpa orientasi, karyawan lebih berisiko melakukan suatu kesalahan, lambat beradaptasi, bahkan bisa mengalami turnover. Semua itu akan merugikan karyawan bahkan perusahaan itu sendiri. Setelah kita memahami mengenai orientasi, sekarang kita masuk ke latihan dan pengembangan. Nah, menurut adik-adik, apakah latihan dan pengembangan ini sama? Ya, berbeda, sedikit berbeda. Tapi tujuannya sama. Itu latihan ini berjangka pendek, bersifat jangka pendek, dan fokus pada keterampilan teknis saat ini. Contohnya, karyawan misalnya teller, dia belajar bagaimana menghitung uang, bagaimana mengoperasikan programnya, dan dilakukan langsung di saat dia bekerja, namun diawasi oleh supervisinya. Sementara pengembangan ini bersifat jangka panjang, dia menyasar pertumbuhan strategis dan karir ke depan karyawan tadi. Tujuannya dilakukan pelatihan dan pengembangan. Nah, dalam hal ini tujuannya itu pasti meningkatkan kinerja dan kesiapan menghadapi suatu perubahan, mempersiapkan suksesi kepemimpinan dan membangun loyalitas dan motivasi kerja. Dan manfaat dari pelatihan dan pengembangan ini, selain manfaat bagi karyawan tersendiri, perusahaan juga akan mendapatkan manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari pelatihan dan pengembangan karyawan. Bagi karyawan tersebut, otomatis keterampilannya meningkat, kemampuannya meningkat, skillnya meningkat. Dengan begitu peluang karirnya juga akan terbuka lebar dan meningkatkan kepuasan kerja. Dengan karyawan mendapatkan pelatihan, dia lebih percaya diri, sehingga dia dalam bekerja itu lebih yakin dan hasil kerjanya lebih baik. Otomatis karyawan tadi menjadi puas akan hasil kerjanya tersebut. Bagi organisasi, produktivitas meningkat dan adanya inovasi dan efisiensi serta daya saing yang lebih tinggi. Jadi perusahaan yang memiliki karyawan yang lebih baik, otomatis perusahaan itu mempunyai nilai yang lebih baik di lingkungannya. Ada perbedaan latihan dan pengembangan. Kalau latihan ini ya jangka pendek, pengembangan jangka panjang. Latihan itu keterampilan untuk saat ini. Jadi ilmu yang dia dapatkan berhubungan dengan pekerjaannya saat ini. Sementara pengembangan untuk potensi di masa depan. Tujuannya kalau latihan peningkatan kinerja dan pengembangan tuh kesiapan untuk promosi atau karir. Metodenya bisa secara langsung, bisa diawasi oleh mentornya. Sementara pengembangan itu coaching, melakukan seminar ataupun rotasi kerja. Ada beberapa metode dari pelatihan dan pengembangan, yaitu metode on the job training, yaitu belajar sambil bekerja. Nah, on job training itu ada job instruksi, coaching, job rotation, mentoring, dan praktis hemat biaya tapi kualitas tergantung dari pembimbing. Sementara off the job training di luar lingkungan kerja, jadi seperti melakukan seminar, e-learning, studi kasus atau role play, itu off the job training.
Bisa juga blend method. Blend method itu kombinasi dari dua metode tadi, baik off the job training maupun on the job training. Misalnya pelajaran daring ditambah dengan praktek kerja nyatanya langsung. Pemilihan dari beberapa metode pelatihan ini harus dianalisis dulu. Metode pelatihannya harus berdasarkan kebutuhan pelatihan, berdasarkan karakteristik peserta, misalnya karakteristik usianya, pendidikannya, posisinya, dan ketiga ketersediaan waktu dan sumber dayanya atau anggarannya. Jadi contoh, pekerja pabrik lebih cocok pelatihan keselamatan dengan demonstrasi langsung daripada dilakukan pelatihan e-learning. Evaluasi memastikan pelatihan benar-benar berdampak. Jadi tujuan evaluasi ini mengukur efektivitas pelatihan, dasar dari mengambil keputusan untuk pelatihan dan menentukan return on investment dari pelatihan. Nah, ada model Kirkpatrick ya, menawarkan 4 level. Ya, 1 reaction. Reaction ini apakah peserta merasa puas setelah dilakukan pelatihan? Apakah biasa-biasa saja atau lebih bersemangat? Nah, kedua, learning. Apakah mereka memahami materi yang sudah mereka dapat? Nah, jadi pengetahuannya apakah meningkat, keterampilannya apa bisa diterapkan, keterampilannya yang didapatnya akan bertambah. Dan ketiga, behavior. Apakah perilaku kerja berubah? Nah, dengan karyawan yang setelah mengikuti pelatihan, apakah dia lebih semangat? Apakah dia lebih bisa menerapkan ilmu yang didapat saat pelatihan di saat pelatihan dengan diterapkan dia di pekerjaan lapangan tadi, kerjanya langsung. Dan keempat adalah result. Apakah produktivitas organisasi meningkat setelah karyawan tadi diikutsertakan dari pelatihan? Jadi pelatihan ini apakah berdampak positif terhadap organisasi atau perusahaan? Latihan dan pengembangan tidak hanya teknis, tetapi juga moral dan spiritual. Jadi prinsip utama dari pelatihan pengembangan ini adanya toleransi. Toleransi menghargai keragaman peserta pelatihan. Jadi siapapun, agama apapun punya kesempatan yang sama untuk ikuti pelatihan dan pengembangan. Dia mempunyai kesempatan sama untuk peningkatan karir. Jadi perusahaan atau pimpinan tidak boleh membedakan dari sisi agama, gender maupun budaya maupun adat istiadatnya. Keadilan, jadi akses pelatihan ini setara. Jadi Ibu bilang tadi semuanya boleh mengakses ilmu, boleh mengikut sertakan pelatihan. Dan ketiga, kemaslahatan. Jadi dampak pelatihan bagi masyarakat luas dan bagi perusahaan dan bagi karyawan itu sendiri. Agar pelatihan itu diharapkan berdampak positif bagi karyawannya, bagi perusahaan, bahkan bagi lingkungannya. Nah, setelah Ibu memberikan materi tadi dan contoh-contoh tadi, nah Ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik semua mengenai studi kasus nih, mengenai pelatihan yang gagal, yaitu contohnya perusahaan Astra Sinaraya mengalami penurunan produktivitas setelah memberikan pelatihan 3 bulan secara besar-besaran kepada karyawan. Nah, di sini otomatis ada kesalahan nih, ada yang salah. Nah, di sini coba adik-adik mahasiswa menganalisis kemungkinan gagalnya pelatihan dan memberikan saran berdasarkan teori dan evaluasi Kirkpatrick yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, tugasnya akan dikumpul minggu depan ya. Setelah materi yang Ibu jelaskan dan tugas, ya, di sini rangkuman dan referensi diberikan, yaitu latihan dan pengembangan adalah investasi strategis. Sumber daya insani yang unggul lahir dari proses yang terencana, tersistematis, dan konsisten dengan nilai Islam dan moderasi. Jadi referensinya ini jelas, bisa adik-adik baca literaturnya. Ini link bahan ajar, bisa adik-adik lihat, bisa klik langsung. Di situ ada RPS, ada link penilaian, link video yang Ibu berikan, dan link kuisis. Oke, demikianlah materi yang Ibu share, videonya Ibu share juga. Semoga materi perkuliahan hari ini bermanfaat buat adik-adik, bisa diterapkan di kemudian hari. Dengan begitu Ibu akhiri perkuliahan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.